Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi Pak I. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah Pak. Masih lancar puasa? Alhamdulillah masih Oke. lancar. Oke, kalau begitu, Pak Budi sebelumnya bisa Bapak memperkenalkan diri dulu nih. Oke, perkenalkan nama saya Budi Kurniawan. Di sini saya mengampu pelajaran IPA untuk kelas 9. Oke. Oke, terima kasih Pak atas sesi perkenalannya. Jadi Pak Budi, seperti yang kita sepakati kemarin ya, Iya. bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Iya Pak. Oke ya. Jadi supervisi akademik di sini itu suatu proses untuk memperdayakan berupa pengembangan diri ya, yang tujuannya untuk meningkatkan performa Pak Budi dan dalam mengajar dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada praobservasi dulu ya. Iya. Praobservasi, terus ada observasi dan pasca observasi. Jadi tahap yang pertama itu yang kita lakukan sekarang itu adalah praobservasi. Iya. Oke, jadi Pak Budi, bagaimana nih perasaan Pak Budi pada saat akan saya supervisi ini? Kalau perasaan saya sendiri ya Pak, setelah tahu bahkan akan supervisi, itu tentunya sangat senang ya. Kenapa senang? Karena dengan adanya supervisi ini saya bisa merefleksi diri khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Ketika saya disupervisi ya oleh rekan kerja, saya akan tahu hal-hal apa saja sih yang harus saya perbaiki, yang harus saya tingkatkan, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas, baik untuk saya pribadi ataupun untuk siswanya nanti ke depannya gitu. Oke. Sip. Jadi materi yang Bapak ajarkan hari ini tadi apa? Materi tentang apa, Pak? Untuk hari ini yang akan saya ajarkan itu materinya tentang rangkaian listrik seri paralel, di mana untuk sub utamanya di sini tentang sistem kelistrikan. Oke. Gitu. Jadi kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Budi nih dalam materi kali ini itu apa? Tujuan pembelajarannya mungkin ada 2 ya Pak untuk pertemuan yang pertama, di mana yang pertama nanti peserta didik diharapkan dapat mengetahui apa itu konsep hukum Ohm, sekaligus nanti di situ juga peserta didik mampu menghitung besar tegangan dan arus listrik baik pada rangkaian listrik seri atau rangkaian listrik paralel. Selain itu juga nanti peserta didik karena dibagi menjadi kelompok ya Pak, peserta didik itu dapat menganalisis bentuk-bentuk rangkaian listrik seri paralel pada rangkaian DC atau rangkaian searah dengan melalui virtual laboratory, di mana virtual laboratory yang saya pakai di sini itu aplikasi PET. Oh, aplikasi PET ya. Iya. Oke, jadi yang hal apa sih yang ingin Pak Budi kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari diri Bapak sendiri? Yang ingin dikembangkan apa sih? Yang ingin saya kembangkan mungkin ya yang pertama Pak untuk siswa dulu ya, atau peserta didik, di mana diharapkan tujuan pembelajaran yang saya harapkan dapat tersampaikan semuanya kepada peserta didik. Selain itu juga peserta didik keaktifannya juga meningkat ya di dalam proses pembelajaran. Tapi untuk saya sendiri yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi saya dalam proses kegiatan mengajar di kelas, itu yang mungkin yang ingin saya kembangkan ke depannya gitu. Agar pembelajaran mungkin di kelas lebih interaktif, lebih asik, lebih menyenangkan bagi peserta didik. Oke, siap. Selanjutnya, kalau saya pengen tahu nih, tentu nih ya, setiap kita melakukan proses pembelajaran itu ada tantangan ya, buat kita. Ada tantangan yang Pak Budi hadapi nih, kira-kira selama mengajar pelajaran IPA itu tantangannya yang Pak Budi hadapi itu apa sih kira-kira tantangannya nih? Yang mungkin pertama, tantangan yang di sini nggak begitu ini ya Pak, terlalu krusial banget. Cuma ada beberapa tantangan. Yang pertama karena memang sekolah belum adanya laboratorium IPA gitu ya.
Sedangkan di materi IPA itu perlu atau ada beberapa materi yang memang harus ada praktek gitu ya, dan prakteknya itu mungkin butuh alat peraga atau misalkan kit dan tempat yang di lab, itu tantangannya. Tapi untuk sekarang bisa diminimalisir Pak. Jadi sekarang kelas kita jadikan laboratorium, dan saya juga mungkin di sini harus lebih kreatif lagi untuk membuat alat peraga, di mana alat peraga ini bisa atau sebagai pengganti alat di laboratorium yang tidak ada itu tantangan. Bisa pakai alat peraga virtual ya? Iya bisa Pak, karena mungkin sekarang udah banyak ada aplikasi, jadi nggak perlu praktek di lab, di kelas juga bisa, tapi menggunakan virtual laboratorium. Siap. Terus kira-kira persiapan apa nih yang Bapak lakukan untuk supervisi kali ini? Persiapan yang saya lakukan mungkin kan setiap masuki kelas kan tentu pastinya adanya rencana pembelajarannya PRPP itu mungkin yang saya yang pertama persiapkan, yang kedua itu materi, karena materi itu penting. Apa yang ingin kita sampaikan di dalam kelas juga harus kita buat dulu agar apa yang kita sampaikan itu sesuai. Setelah itu juga kita menyiapkan media pembelajaran yang sesuai. Lalu media pembelajaran juga harus interaktif, tidak membosankan bagi peserta didik juga Pak, gitu. Jadi baik biasanya saya menggunakan PowerPoint gitu kan, nggak mencatat di papan tulis. Terus ada media pembelajaran yang lain yang virtual laboratorium gitu. Oke, sudah mantap nih persiapannya Pak Budi. Oh ya, kalau saya boleh tahu juga nih, strategi yang dipersiapkan itu apa untuk nanti di saat pembelajaran? Mungkin strategi yang akan saya lakukan yaitu ketika pembelajaran ini Pak, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Karena dengan menggunakan model PBL itu siswa dapat berpikir kritis, bisa lebih aktif, lebih interaktif juga. Selain itu juga strateginya di sini juga menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Gitu Pak. Dan tentunya ya tadi menggunakan media pembelajaran yang interaktif ya. Yang saya gunakan itu tadi ada PET ataupun itu menggunakan Canva seperti itu Pak. Oke, sudah mantap semuanya. Baik Pak Budi, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Nanti berarti kita setelah ini melakukan praobservasi ini, kita akan langsung melakukan observasi di dalam kelas. Oke, siap. Baik Pak Budi, kita ke kelas sekarang. Oke, baik, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik ya? Semuanya baik, sehat? Ya. Kita absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk? Yang nggak masuk? Dimas. Selain Dimas? Irfan. Irfan. Terus? Jara kenapa? Sakit. Kenapa? Dimas. Sakit. Dimas izin. Izin. Oke. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya silakan pimpin doa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita kembali lagi ke pelajaran IPA minggu ini. Di mana untuk minggu ini kita akan bahas tentang materi rangkaian listrik seri paralel. Ya, materinya gampang kok. Ini materi anak SD. Ya. Anak SD lebih tinggi lagi. Oke, pertanyaan di sini ada pertanyaan nih ya. Apa hubungan arus listrik dengan rangkaian seri paralel? Di rumah kalian pakai listrik nggak? Oke. TV pakai listrik nggak? Oke. Ngecas HP pakai listrik nggak? Oke. Nah,
rangkaian listrik yang di rumah kalian itu pakai rangkaian seri atau paralel? Paralel. Paralel. Kenapa paralel? Kalau yang satunya rusak, yang satunya lagi nggak rusak itu nggak konslet. Satunya lagi nggak rusak. Ada lagi? Bagas di rumahnya pakai listrik nggak? Oke, nggak kompor kan? Saya pakai. Rangkaiannya seri atau paralel di rumah kamu? Paralel. Kenapa paralel? Ayo, kenapa paralel? Nggak tahu. Oke ya. Rangkaian listrik rumah tangga, baik di rumah, baik di sekolah, baik dimanapun itu, ya menggunakan rangkaian paralel. Kenapa pakai rangkaian paralel? Ya. Karena kalau ada satu kerusakan, yang lainnya tidak mengalami kerusakan. Misalkan kita ambil contoh, kamar kalian lampunya konslet, ya, kamar kalian misalkan ya. Nah, ruangan lain itu tidak akan mengalami konsleting listrik. Yang akan mengalami kerusakan itu cuma kamar kalian doang, ya. Tapi kalau rangkaian seri, namanya seri kan sejajar tuh, ya, dari ujung ke ujung sejajar sama. Kalau misalkan yang ini rusak, ya atau konslet, nanti semuanya akan rusak. Tapi kalau paralel, ya kan paralel kan susunannya dia bertumpuk, ya. Kalau misalkan yang atasnya rusak, yang bawahnya dia nggak rusak, nggak konsleting. Ya makanya rangkaian listrik yang digunakan adalah rangkaian paralel untuk di rumah tangga, ya. Nah di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif. Nanti kita akan belajar itu. Apa sih itu energi listrik alternatif? Ya, kita misalkan sinar matahari bisa dijadikan listrik kayak gimana sih prosesnya? Kita akan belajar ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Ini ada 4. Nanti kalian akan diskusi kelompok, ya, di mana kalian dapat menjelaskan konsep hukum. Hukum itu apa sih? Nanti kalian akan praktek juga dengan aplikasi PET, ya. Terus ada dengan nanti kalian dapat menghitung. Di sini ada ya, menghitung tegangan dan arus listrik pada setiap rangkaian. Tadi kan kita udah dengar rangkaian seri, rangkaian paralel, ya. Dan nanti ada menggunakan aplikasi PET di sini, laboratorium virtual, ya. Udah pada bawa HP kan ya? Ada bawa HP, ada yang pakai laptop. Ya, sini ada manfaat ya. Kalian nanti dapat mengetahui konsep hukum itu apa sih? Ya. Terus ada menghitung tegangan dan arus. Setelah itu kalian membuat rangkaian listrik seri paralel. Nah, penilaiannya ada 3. Ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di mana pengetahuan nanti kalian di akhir akan dikasih soal, ya. Terus di sikapnya ketika kalian mengerjakan rangkaian listrik, menyusun, ya, pakai HP atau pakai laptop, di situ ada penilaiannya, sikap dan keterampilan. Nah, di mana ini formatnya nih, ya, format penilaiannya. Nah, perhatikan yang ini nih, ya. Pernah nggak sih kalian melihat kebakaran dikarenakan konsleting listrik? Pernah dengar nggak konsleting listrik? Ya, apa konsleting listrik? Kayak konslet, listriknya katanya konslet. Arus pendek. Arus listriknya terlalu besar. Arus listrik terlalu besar. Selain itu, pernah dengar nggak konsleting listrik? Pernah kan? Apa konsleting listrik? Kabel yang katikus. Nyalain Pak. Oke ya. Nih, konsleting listrik di sini perhatikan ya, ada rangkaian ya. Ini ada rangkaian. Di sini kan ada sumber listrik nih ya. Oke, ini misalkan ini saklar rumah kalian, ada TV, ada lampu, misalkan gitu kan. Nah, misalkan di sini TV kalian mengalami konsleting listrik, arus pendek, ya. Arusnya kan kalau di listrik itu ada negatif sama positif, iya enggak? Ya. Nah, negatif sama negatif itu nggak boleh dia saling
ngadu ya, nggak boleh saling berdekatan, nggak boleh nempel. Nah kejadian bisa jadi nanti ada kabel yang mengelupas, ya kabel yang mengelupas. Nah terus dia negatif dengan negatif misalkan dia nempel, maka terjadilah konsleting listrik. Nah konsleting listrik itu bisa jadi nanti listrik kalian ada yang ngejetrek itu listriknya, ya. Terus ada lagi misalkan bisa jadi karena kebakaran. Bisa dengar nanti ada kebakaran pabrik karena arus pendek, ya. Itu jadi karena konsleting listrik. Nah kita lihat videonya, semoga bisa diputar. Video harusnya pakai speaker ya, tapi speakernya nggak ada. Nah, ini ada konsleting listrik. Ya sih. Nah ini, akan di sini rangkaiannya ada yang konsleting, dia bisa paparan nanti. Ini ya, kelihatan ya? Ini. Apa sih? Aduh itu kameramen. Boleh buka kameramen di sana. Ini karena konsleting listrik. Tapi kameramennya ini keselamatan. Wih, Nah ya, nah, konsleting ini nanti bisa menyebabkan kebakaran. Ya. Oke, Bapak tanya. Dari video yang tadi, ya yang kalian lihat. Jadi konsleting listrik itu apa sih? Dari yang tadi tuh arus pendek dan itu apa konsleting listrik? Penyebabnya dulu deh. Penyebabnya konsleting listrik itu apa? Air. Kena air. Kabel yang tinggi. Nggak boleh gigit tikus. Terus Buatin semut. hah? Nggak boleh gigit semut. digigit dia digigit Oke ya. Konsleting listrik itu misalnya disebabkan tadi karena kabelnya mengelupas. Ya, entah karena digigit oleh tikus, ya atau emang udah lapuk ya. Makanya nanti ketika kalian di rumah tuh kalau ngecas HP kabel casannya udah rusak, ya jangan dipaksa, tetap dipakai. Ya dikhawatirkan ada konsleting listrik di situ ya. Selain dari HP-nya nanti rusak, bisa menyebabkan hubungan arus pendek atau konsleting listrik ya. Nah kita bahas di sini apa sih hukum Ohm? Perhatikan di sini. Hukum Ohm di sini adalah beda potensial dan arus listrik kali pertambahan. Nah ini hubungannya ya. Di mana rumusnya? Rumusnya di sini I sama dengan di sini I sama dengan V dibagi F. Di mana I itu ada tadi arus listrik, V itu adalah tegangan dibagi dengan R. R itu adalah hambatan atau resistor. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini resistor dibagi jadi dua. Ada resistor tetap dan resistor variabel. Kalau tetap berarti nilainya dia nggak bisa diubah. Kalau variabel berarti dia bisa diubah. Pernah lihat resistor nggak? Nah. Resistor belum pernah. Nah. Bentukannya kayak gini. Dia berwarna. Ukurannya kecil. Oh ya benar. Biasanya kalau kalian suka iseng buka remote, misalkan yang listrik kayak gitu kayak stop adaptor casan, ya dibuka sama kalian. Nanti biasanya ada yang kayak gini nih. Fungsinya apa sih hambatan ini? Resistor.
Nah, resistor ini untuk menghambat. Misalkan arus listrik yang masuk 10 ampere. Sedangkan kalian cuma butuhnya 5. Ya, HP kalian misalkan butuhnya 5. Nah, nanti tegangannya itu akan diturunkan sama si resistor ini. Ya, jadi kalian misalkan dapatnya 10 tapi butuhnya cuma 5, ya 5 ampere, maka akan diturunkan nilainya pakai resistor ini. Ya, nilainya bermacam-macam. Nah, resistor itu ada warnanya, dimana ketika disingkat, kalau kalian ngapalin yang ini nih, hijau meo, kuning biru abu. Nah, hijau meo, kuning biru abu. Ya, jadi hitam itu nilainya 0, coklat itu nilainya 1, merah itu nilainya 2. Ada spidol enggak? Coba kita praktek untuk menghitung nilai resistor. Misalkan Bapak ada resistor. Ini ya. Misalkan yang ini merah, ini merah, ini coklat. Biasanya di akhir itu ada warnanya perak atau emas. Itu biasanya nilai resistansinya kita hitung. Merah nilainya berapa? 2. Berarti 2 dikali 10. 10 itu rumus. Ya. Kalau kayak gini dulu ya. M-nya berapa? M lagi? 2. C berapa? 1. Ini sama ini digabung jadi 22 dikali 10 pangkat 1. Satunya dapat dari sini, 10 dari rumus. Jadinya nilainya adalah 220 ohm. Ya. Kita lagi deh. Misalkan ya. Di sini ada coklat, ada hijau, ada merah. Coklat berapa nilainya? 1. Hijau 5. Merah 2. Jadinya berapa? 15 kali 10 pangkat. Ini digabung ya. Jadinya 15 dikali 10 pangkat 2. Paham? Kita ini. Kalau ada, lihat dari sini aja ya. Coklat, merah, coklat. Apa misalkan dulu deh. Ya. Ini Ilham. Coklat berapa nilainya? Lihat dari sini aja nih. Coklat 1, merah 2, coklat 1 jadinya 12 kali 10 pangkat. ini digabung ya, jadi 12 dikali 10 pangkat 120. Oke ya, setelah ini Bapak akan bagikan LKPD, di mana LKPD ini kalian isi. Bapak kasih waktu selama 30 menit untuk mengisi. Setiap kelompok akan dapat LKPD-nya. Ini ada berapa kelompok? Sudah dibagi ya, duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, nanti kalian isi di sini nama kelompoknya siapa, kelompok berapa. Nah, di sini ada keterangannya ya, ada kompetensi dasar dan lain-lain. Ini kalian isi ya di lembar yang sini. Ada pada rangkaian seri, pada rangkaian paralel. Ya, gambar rangkaiannya ada di sini. Yang ini seri, yang ini paralel. Silakan nanti kalian buat rangkaiannya di aplikasi PET. Paham? Ya udah ya. Ya, coba ini ya. Loh. Berarti mau bukan warna ini. Apa?
Saya lagi. Kita Iya, pakai pulpen. Silakan diisi. Ya, nanti ini dulu nih lagi ngerjain bagus. Coba di sini. langsung presentasi aja. Apa nih? Iya, tulis dong. Kerjain. Anjir 17 menit. Kabel dulu aja. Pet. Pet. PH. Pet. Bola hamnya ada. Lang, dicek. Lampunya saya lihat ke bawah. Tapi enggak ditambahin dulu. Apa sih lampunya gitu loh? Ya, setelah ini silakan setiap kelompok untuk melakukan presentasi dari hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 5 dulu deh untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan maju ke depan. Jadi apanya mau meledak? Yang diledakin dulu. Makanya mau meledak. Ya masak. Topi ya, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Putra matanya putra. Silakan dulu anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Alesia. Nama saya Maulida. Nama saya Dira Mahes. Kenalkan nama saya Apa nama saya Muhammad Abdul Tijani? Perkenalkan nama saya Hamzah Ramadan. silakan presentasikan. Oh ya. Nilai harusnya berapa? Nilai harusnya 0,9. Lanjut. Resistornya 15 ohm, harusnya 0,6. 9 volt, resistornya 20 ohm, harus 0,4. Oke. Ketika 9 volt, resistannya 10 ohm berapa harusnya? 0,9 ampere. Ketika berapa? 15 ya? 15 ohm 0,6 ampere. Ketika berapa? 20 ohm 0,4 ampere. Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Cukup jelas ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Terima kasih atas presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Ada yang mau bertanya dari penjelasan setiap kelompok tadi? Ya, silakan Dira. Rangkaian mana yang lebih efektif dalam rumah tangga, rangkaian seri atau paralel?
Oke, pertanyaannya katanya rangkaian mana yang lebih efektif untuk rumah tangga, rangkaian seri atau rangkaian paralel ya. Rangkaian yang efektif untuk rumah tangga ya, baik di sekolah atau di rumah kalian atau di tempat lain, kantor atau lain. Yang efektif itu adalah rangkaian paralel. Ya, kenapa rangkaian paralel? Karena ketika ada kerusakan, misalkan satu nih rusak nih, ya, rangkaian yang lainnya tidak akan mengalami kerusakan. Tapi kalau rangkaian seri, kalau satunya misalkan rangkaian ini rusak, yang lainnya akan mengalami kerusakan. Ya, jadi nanti kalau bikin rumah atau bikin rangkaian ini gunakan adalah rangkaian paralel. Ya, paham? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya? Setelah ini kita akan mengerjakan soal. Ya, nanti Bapak akan bagikan soalnya. Silakan nanti kalian isi, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengisi soalnya. Ada 2 soal ya. Silakan diisi, jangan lupa ditulis nama dan kelompok ya, tapi sifatnya individu ya ngerjainnya. Oke, sudah selesai mengerjakan soal, silakan dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan soalnya dan jawabannya. Kayak gitu tapi kemana gitu? Oke ya, udah mengumpulkan semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan kita akan ngebahas tentang apa itu daya listrik dan sumber energi listrik alternatif. Ya. Nanti silakan kalian baca untuk materinya di modul yang sudah Bapak kirim di grup kelasnya masing-masing. Oke ya. Setelah ini ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan tadi apa itu rangkaian seri? Sejajar. Rangkaian seri sejajar. Rangkaian paralel? Sejajar yang tumpuk, tarik. Tumpuk. Oke. Mana yang lebih efektif, rangkaian seri atau rangkaian paralel? Kenapa rangkaian paralel? Satu orang angkat tangan. Oke, kenapa? Karena kalau sebagian dari kabelnya itu ada yang konslet, jadi sebagian lagi tidak konslet. Tidak akan konslet. Oke. Jadi itu ya kesimpulannya. Rangkaian seri itu rangkaian sejajar. Ya, kalau rangkaian paralel dia ada rangkaian yang bertumpuk. Ya, yang lebih efektif yang mana? Ya, kita menggunakan rangkaian paralel. Oke, setelah ini silakan pimpin doa dulu sebelum pulang untuk kelasnya. Mari kawan-kawan sebelum pulang alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh pulang sampai ketemu minggu depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya tadi kita sudah melewati supervisi akademik melalui cara observasi di dalam kelas ya. Akhirnya sekarang kita pada tahap yang ketiga yaitu pasca observasi ya. Jadi
saya ucapkan sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Budi dalam kegiatan supervisi ini. Iya Pak, sama-sama. Hmm. Untuk kegiatan supervisinya sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi hari ini. Oke, siap. Terus saya juga ingin memberikan sedikit saran lah ya untuk dari kegiatan pelaksanaan supervisi tadi. Jadi di sini saya melihat kegiatan pembelajaran di kelas Pak Budi itu sudah bagus ya, sudah baik, sudah anak-anak juga sudah interaktif. Terus Pak Budi sudah menggunakan media pembelajaran tadi dengan aplikasi PET ya. Iya, Aplikasi PET. Jadi anak-anak lebih kelihatannya lebih senang. Terus ada diskusi kelompok, ada presentasi juga. Itu pokoknya kelas kelihatan sudah hidup ya. Jadi dilihat dari antusias siswa, semua aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Namun ada beberapa hal nih yang perlu Pak Budi tingkatkan ke depannya. Baik Pak. Siap. Jadi ya di sini dalam proses memenuhi kebutuhan belajar siswa, bahwa ada banyak siswa di kelas tersebut dan pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Iya, Ya. beda-beda. Jadi kan nggak semua nih ngerti tahu aplikasi ya. Iya. Nah, jadi mungkin ada yang lebih suka menulis ya, menggambar Iya. gitu ya. Mungkin mereka sukanya menulis, menggambar. Jadi satu kelompok itu harus berdasarkan dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu ya. Iya Pak. Nah, terus jadi sebagai guru juga kita sebaiknya memenuhi kebutuhan belajar mereka agar hasil belajarnya juga bisa optimal gitu ya, Iya, Pak Budi ya. Iya. Nah, Pak Budi, jadi apa tindak lanjut yang akan Pak Budi lakukan dalam pembelajaran ke depannya nih? Yang akan saya lakukan ya Pak ya untuk Ya. tindak lanjut ke depannya nanti yang pertama mungkin RPP-nya ditingkatkan kembali agar lebih baik dari yang sekarang. Ya. Yang kedua itu tidak hanya menggunakan satu sumber belajar ya. Jadi mungkin menggunakan beberapa sumber belajar yang akan digunakan nanti di kelas. Selain itu juga nanti penggunaan media pembelajaran Pak. Yang diharapkan nanti di sini juga siswa terlibat dalam pembuatan media pembelajaran sehingga siswa lebih paham karena emang ini aplikasi sumber belajar yang mereka buat sendiri, jadi nanti siswa akan lebih paham. Wah, Gitu mantap. ya Pak. Bagus itu Pak, keren. Terus ada hal apa nih yang kira-kira ingin Pak Budi tanyakan dalam hal ini? Mungkin ada ya Pak yang saya ingin tanyakan itu bagaimana sih Pak mengetahui kebutuhan dari setiap siswa atau peserta didik itu Pak? Oke, jadi gini Pak Budi ya. Jadi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa yang berbeda, kita dapat melakukan itu yang namanya asesmen diagnosis awal. Ya, jadi kita diagnosis awal bisa dengan menggunakan angket, ya, Baik, angket ya, atau bisa juga wawancara dengan peserta didik ya, dengan wawancara dengan peserta didik. Mungkin Pak Budi menanyakan tentang kesukaannya apa sih gitu kan, terus ya. kegemarannya apa, hobinya apa, kan bisa di situ kan, kebiasaannya juga apa gitu kan, bisa di situ. Terus kemudian dilengkapi dengan observasi pada saat pembelajaran di kelas. Jadi selama di kelas itu kita kontrol itu Iya, kan. ada observasi ya Pak. Ya? Ada observasinya juga. Jadi seperti itu kira-kira Pak Budi. Baik Pak, terima kasih atas informasinya, atas ilmunya. Semoga informasi dan ilmu yang Bapak sampaikan tadi bisa saya terapkan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Baik, sama-sama Pak Budi. Semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ke depannya, yang sesuai dengan tujuan semua, yaitu yang murid dengan profil pelajar Pancasila. Oke, Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya. Tadi kita sudah melakukan pra-observasi, ada observasi dan pasca observasi. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat ya bagi kita semua.
Iya, intinya ya. siap. Baik, saya akhiri percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak. Siap.